warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan masih semangat untuk mempelajari tentang perencanaan distribusi dan transportasi ini. Baiklah, sebelumnya Ibu mohon maaf nih, karena Ibu kelewatan untuk mengajarkan tentang distribution requirement planning ini sebelumnya. Jadi harusnya di pertemuan 11 kemarin sebelum career selection itu kita mempelajari tentang distribution requirement planning. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya melalui video materi ini saja. Nah, apa itu Distribution Requirement Planning? DRP atau singkatannya DRP itu adalah suatu pendekatan perencanaan yang hampir sama dengan MRP. Nah, kenal kan dengan kata MRP, Material Requirement Planning. Nah, yang menggunakan perencanaan permintaan pada titik yang memiliki kebutuhan untuk menetapkan peramalan permintaan kepada pusat. Jadi intinya kita butuh perencanaan permintaan ini nanti pada titik di titik kita harus mengisi kembali gudang kita dengan barang-barang tersebut. Nah, distribution requirement planning ini sebagai sebuah sistem yang menentukan permintaan untuk persediaan pada pusat-pusat distribusi, menggabungkan permintaan historis dan sebagai input untuk sistem produksi dan material. Jadi ada beberapa pengertian dari distribution requirement planning itu sendiri. Tapi intinya sama, itu intinya untuk menentukan permintaan, jumlah permintaan. Nah, berapa kita harus menyediakan stok kita untuk memenuhi permintaan. Nah, walaupun nanti misalnya nih, untuk gimana ya cara kita menyediakan barang untuk permintaan bulan besok misalnya. Padahal kita belum punya catatan. Nah, kita gunakanlah data-data historis permintaan kita. Jadi, intinya di sini peramalan juga diperlukan. Kemudian, kesimpulan pengertian tersebut dari DRP ini adalah suatu sistem yang menentukan perencanaan kebutuhan untuk mengisi kembali inventory pada pusat distribusi. Jadi intinya yang mana yang akan kita isi menggunakan DRP ini itu adalah gudang pusat distribusi. Nah, kita harus merencanakan tanggal misalnya nih kita pengiriman itu di tanggal 1, 2, 3. Nah, 4, 5, 6 nggak ada pengiriman. Kemudian 10, 11, 12. Nah, itu kan kita udah punya nih catatan permintaannya berapa si konsumen A minta berapa, konsumen B minta berapa kayak gitu kan. Nah, terus habis itu nanti setelah tanggal 1, 2, 3 misalnya kita periode kita cuma per minggu, berarti setelah tanggal 1, 2, 3 kita udah harus mengisi ulang stok kita di gudang pusat distribusi kita. Nah, DRP memberikan future demand visibility berkaitan dengan kebutuhan untuk pengiriman dari source stocking points ke destination stocking points. Hal ini akan membantu untuk melakukan tindakan-tindakan korektif yang diambil sebelum kejadian-kejadian yang tidak diinginkan berkembang menjadi krisis. Nah, apa tujuan kita mempelajari DRP ini? Yang pertama itu adalah memungkinkan manajemen untuk mengantisipasi kebutuhan mendatang dengan lebih baik. Jadi intinya membantu manajemen untuk mengantisipasi kebutuhan mendatang. Jadi jangan sampai nanti kebutuhannya harus dikirim tanggal 10, kemudian barang di gudang distribusi kita masih 0. Nah, itu kan pada tanggal 8 masih 0, kemudian barangnya baru akan datang tanggal 11, itu kan nanti akan membuat image dari gudang distribusi kita menjadi jelek. Kemudian selanjutnya supply atau pemasok material untuk yang kedua ya, tujuan yang kedua, supply atau pemasok material untuk memenuhi kebutuhan akan menjadi lebih tepat. Nah, jadi tujuan yang pertama untuk menjadi lebih baik, tujuan kedua menjadi lebih tepat. Nah, yang ketiga, persediaan untuk kebutuhan pelayanan konsumen menjadi lebih efektif.
Jadi lebih efektif yang ketiga, dan yang keempat dapat lebih cepat menyesuaikan dengan kondisi pasar yang bergejolak. Jadi intinya tujuan DRP itu yang pertama lebih baik, yang kedua lebih tepat, yang ketiga lebih efektif, dan yang keempat itu lebih cepat. Selanjutnya kita masuk ke fungsi Distribution Requirement Planning atau fungsi DRP itu sendiri. Yang pertama itu adalah memberikan informasi kebutuhan produk terhadap sistem manufacturing untuk menentukan kebijaksanaan dalam pembuatan jadwal induk produksi atau MPS. Jadi intinya dia memberikan informasi ya. Kemudian yang kedua dia menyediakan data yang perlu untuk mencocokkan permintaan konsumen dengan supply produksi di bermacam tahapan dalam sistem distribusi. Selanjutnya, merencanakan gerakan material di dalam jaringan distribusi dan menetapkan dasar untuk wahana keputusan pengiriman yang lebih efektif. Jadi ada 4 fungsi dari DRP itu sendiri. Nah, fungsi yang pertama yang paling penting itu adalah memberikan informasi. Jadi, memberikan informasi kebutuhan produk tadi. Itu adalah fungsi utamanya. Kita lanjutkan. Nah, ini merupakan gambar tentang manajemen logistik itu seperti apa, di mana nanti DRP, di mana nanti MPS, dan di mana MRP. Nah, di sini kan kelihatan kalau DRP itu dia ada di sini. Nah, ini DRP. Kemudian DRP ya. Nah, ini dia. Nah, dia masuk ke daerah mana? Itu adalah ke physical distribution. Jadi hal-hal yang bersifat fisik. Kalau yang tentang material manajemen, jadi manajemen yang berkaitan dengan material atau bahan-bahan nanti yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, itu masuknya kepada MRP. Nah, kalau production, kalau udah ngomong tentang production itu berkaitan dengan MPS atau jadwal induk produksi, gitu kan ya. Kemudian apalagi ya? Nah, ini MPS. Kemudian di luarnya kelihatan kalau di sini ada salah satunya adalah purchasing. Ya. Jadi kita membeli barang terlebih dahulu, melakukan permintaan barang itu gunanya nanti berkaitan dengan merupakan bagian dari MRP, MRP ini bagian dari MPS, MPS ini bagian dari DRP, dan MPS ini mempunyai dua bagian, ada untuk MRP dan ada untuk DRP. Oke. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke channel distribution. Kalau kemarin kan kita di pertemuan berapa ya sebelum UTS atau setelah UTS, kita mempelajari tentang ada jaringan distribusi langsung. Nah contohnya apa saja? Itu adalah produser, kemudian langsung ke konsumennya. Kemudian di sini ada juga nanti dari produsen dia mengirimkan ke retailernya dulu ke ecerannya baru ke konsumennya. Kemudian ada juga yang dari produsen melalui wholesaler atau distributor, kemudian baru ke pengecernya, baru ke konsumennya. Kemudian ada juga bentuknya dari produsen, kemudian baru ke agennya. Jadi ada terlebih dahulu agen, baru nanti agen yang mengantarkan ke distributor, dari distributor ke pengecer, kemudian dari pengecer ke konsumen. Nah, jadi ada 4 jenis. Nah, di sini kalian bisa lihat kan, di sini ada channel of distribution itu ada 3 jenis produsennya. Di sini ada consumer goods, kemudian business goods, dan service. Jadi di sini ada tentang layanan, yang berkaitan tentang layanan. Di sini berkaitan dengan barang-barang yang dibutuhkan untuk bisnis, produk-produk bisnis, dan ini ada produk-produk harian yang kita gunakan. Nah, jadi ini bentuk channel distributionnya ada 4. Ada yang langsung, ada yang melalui retailer terlebih dahulu, ada yang melalui distributor dan retailer, ada yang melalui agen, distributor, dan retailer. Nah, begitu juga dengan business goods. Kalau business goods bedanya dengan consumer goods. Nah, kalau untuk dia tetap ada yang langsung, kemudian ada yang menggunakan agen. Nah, agennya ini nggak melalui wholesaler dan retailer lagi, tapi langsung ke business usernya. Kemudian ada juga yang produser ke wholesalernya terlebih dahulu, baru ke business user, dan ada produser agen, kemudian wholesaler, baru ke business user. Jadi dia tidak punya retailernya kalau business goods. Nah,
Contohnya apa? Kalau ini kan udah tahu nih, ini untuk barang harian kita ya, barang harian. Ini udah sering lah kalian temui. Kalau bisnis goods ini contohnya apa? Contohnya itu adalah barang-barang yang untuk rumah sakit. Nah, saya pernah kerja di manufaktur yang membuat apa ya, perabotan rumah sakit, jadi tempat tidur, kemudian inkubator dan lain sebagainya, untuk inkubator untuk bayi. Jadi dia ada yang langsung mengantarkan ke penggunanya, pengguna barang bisnisnya, kemudian ada juga yang melalui agen. Agennya itu contohnya namanya di sini Ensefal kalau saya nggak salah. Nah, langsung baru ke rumah sakit nanti. Nah, ada juga yang melalui wholesalernya, distributornya siapa gitu. Kemudian, oh sorry, kalau Ensefal tadi kalau saya nggak salah itu distributornya. Kemudian dari produser ke wholesaler, melalui agen wholesaler baru ke bisnis ini. Kemudian selanjutnya, kalau untuk layanan. Nah, layanan ada yang langsung ke konsumen, ada yang melalui agen terlebih dahulu. Ini jasa, service, jasa atau layanan. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Itu channel distribution. Kalau tadi tidak dijelaskan mana yang direct dan indirect, tapi cuma dijelaskan ada consumer goods, kemudian ada business goods dan service. Nah, kalau di sini, kalau di jaringan yang sedang tampil sekarang itu diperlihatkan yang direct channel itu yang mana. Nah, direct channel itu dari produsen langsung ke konsumennya. Baik itu konsumen bisnis atau konsumen akhir seperti kita. Kemudian, kalau indirect channel, nah, dia bedakan lagi. Kalau tadi kan langsung aja kan dari agen, kemudian wholesaler, kemudian retailer. Nah, kalau di sini di channel distribution yang gambar ini itu langsung di indirect itu yang melalui retailer, kemudian yang melalui wholesaler dan melalui agentnya. Nah, kalau retail yang melalui retailer ada yang langsung dari produser ke retailer, kemudian baru ke consumernya. Nah, di sini nggak dibedakan lagi. Kalau tadi ada business good dan consumer good, kalau di sini udah disatukan. Cuma itu bedanya ya. Kemudian kalau yang wholesaler berarti dia harus melalui wholesaler. Kalau yang ada agentnya berarti dari agent terlebih dahulu, baru wholesaler, baru retailer, baru consumer. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sistem distribusi multi-excellent. Nah, terdapat satu atau lebih lokasi penyimpanan sehingga konsumen mungkin dilayani oleh beberapa stocking point. Nah, di sini kita lihat, ini kalau di gambar ini menurut saudara ini 3 eselon atau 4 eselon? Gimana menghitungnya? Nah, kita ngitungnya seperti ini. Dari plan ke regional itu 1 eselon. Kemudian dari regional ke lokal itu 2. Kemudian dari lokal ke retail itu ada 3. Berarti ini adalah 3 eselon. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dari plan langsung ke lokal, kemudian lokal ke retail, berarti itu ada 2 eselon. Nah, kalau misalnya ada tambahannya lagi, berarti bisa jadi dia 4 eselon. Dan sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak kita lanjut ya. Nah, apa alasannya kita harus menggunakan multi eselon tadi? Yang pertama, persediaan dekat dengan konsumen sehingga perusahaan dapat menyediakan pelayanan yang lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya nih, kita pengen beli sabun mandi. Sabun mandi kita ya udah habis, sabun mandi cair Biore misalnya. Nah, kalau misalnya kita langsung ke produsennya minta, kita ada di Kota Padang, produsennya ada di Kota Bandung misalnya atau di Karawang. Otomatis kalau kita langsung minta itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kalau dia udah menggunakan multi excellent, dia bisa saja udah menempatkan, jadi dari perusahaannya kemudian dia menempatkan mengirim ke distributornya, distributor mengirimkan ke ecerannya, kita yang tinggal di Siteba misalnya, udah bisa langsung belanja di dekat retailer di sana. Eceran misalnya ada di sana ya, ada Budiman misalnya, ada SJS dan lain sebagainya. Nah, kita bisa langsung belanja ke retailer tersebut.
Kemudian yang kedua, biaya transportasi dapat dikurangi karena penggunaan kendaraan yang efisien saat pengiriman ke gudang cabang atau gudang yang lebih kecil, sehingga pengiriman yang efisien memperpendek jarak ke konsumen. Nah, itu udah pasti ya, kalau kita langsung minta ke produsennya, otomatis produsennya kita cuma butuh 1 atau 2 per bulannya. Kemudian si produsen mengirimkannya cuma 2 bungkus, 2 pouch per ini per permintaan misalnya. Nah, berapa ongkos nanti yang akan mereka sediakan hanya untuk mengirimkan sedikit-sedikit. Tapi kalau udah punya gudang, punya wholesaler, punya retailer di kota-kota tersebut, nah mereka bisa langsung mengirimkan banyak. Kan expiry juga lama kan, jadi bisa langsung ngirim banyak. Kemudian pelanggan cenderung untuk lebih percaya bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi melalui gudang yang lebih dekat dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang lebih jauh. Oke, sekarang kita masuk. Nah, ini sekedar pengetahuan. Jadi di distribution and transportation ini ada yang namanya pull system dan push system. Kalau pull, kalau di pintu apa namanya? Pintu kita masuk minimarket kan ada tuh push pull atau dorong tarik. Nah, yang mana pull, yang mana push? Kira-kira tahu nggak? Oke, berarti kalau push biasanya yang dorong, kalau pull yang kita tarik. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Pengertian dari pull system itu apa sebenarnya? Itu adalah sebuah sistem yang beroperasi terjadi hanya dalam respon sinyal dari pengguna yang ada. Nah, jadi mulai produksi, pengadaan, pergerakan material, distribusi produk, itu kalau ada respon sinyal dari penggunanya. Kalau tidak ada respon sinyal dari penggunanya, itu tidak akan beroperasi sistem tersebut. Tujuannya adalah untuk membeli atau menerima atau mengirimkan atau membuat bergerak tetapi tetap jika diperlukan dan untuk tidak memilih persediaan yang tidak diperlukan. Nah, apa bedanya dengan push system? Kalau push system, sebuah sistem yang beroperasi, produksi, pengadaan, pergerakan material, distribusi produk terjadi untuk merespon jadwal yang telah direncanakan untuk setiap operasi tanpa pertimbangan status real time dari operasi-operasi yang terkait. Tujuannya adalah untuk operasi sesuai dengan jadwal. Nah, kalau kita dalam mempelajari DRP ini, kita akan menggunakan pull system. Kalau kita mempelajari tentang MRP, baru kita menggunakan push system. Jadi intinya kita akan merespon jika sudah ada sinyal dari pengguna untuk pembelajaran DRP kita. Nah, selanjutnya nih ada input dan output dari sistem DRP itu sendiri. Nah, DRP itu anggaplah si dia proses. Apa yang menjadi input untuk DRP itu adalah yang pertama struktur distribusinya, kemudian permintaan dan status persediaan. Nah, nanti apa yang keluar menjadi outputnya? Yang pertama, banyak barang yang akan diproduksi, karena kita udah tahu demand-nya berapa nih, permintaannya berapa. Kemudian status persediaan saat itu berapa, apakah dia mencukupi atau tidak mencukupi, atau kurang sedikit, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya dia tidak mencukupi, kita jadi tahu berapa barang yang akan kita produksi. Kemudian, indikasi pembatalan pemesanan. Nah, kalau kita udah punya menjalankan sistem DRP, kita tidak akan sembarangan memesan produk nantinya. Karena kita udah punya catatan produk ini kapan akan habisnya, kapan kita harus isi ulang lagi. Tapi kalau kita nggak menjalankan sistem DRP, kita otomatis pesan aja lah kayak gitu kan. Kemudian indikasi keadaan persediaan saat itu bagaimana? Apakah masih mencukupi? Apakah punya safety stock atau bagaimana? Nah, sekarang kita masuk ke integrasi MRP dan DRP. Jadi di sini kita ingin melihat apa hubungan antara DRP dan MRP tadi. Nah, di sini kita mulai dari ini, permintaan dari distribution center. Di sini contohnya ada 3 distribution center, A, B, dan C. Nanti ketiga permintaan dari distribution center ini digabung dan dia akan terbentuk menjadi distribution requirement. Nah, distribution requirement ini itu akan menjadi inputan bagi master production schedule atau MPS. Nah,
Disinilah kita bisa dari MPS ini nanti akan menghasilkan atau bisa kelihatan berapa kebutuhan untuk material. Kita bisa merencanakan kebutuhan material untuk production kita. Kemudian nanti dari material ini kita bisa menurunkannya lagi menjadi CRP atau Capacity Requirement Planning. Nah, kalau kita udah tahu produk apa yang kita bikin, kemudian kebutuhan materialnya, kemudian nanti Capacity Requirement Planning ini kita pengen melihat tentang berapa kebutuhan mesinnya, berapa kebutuhan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, dari CRP nanti turunannya itu adalah Raw Cut Capacity Planning atau RCCP. Nah, RCCP ini kita hanya nanti sekedar melihat apakah hitungan kita yang di atas ini udah benar atau belum. Nah, kemudian nanti barulah dilaksanakan proses produksi. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau dia distribution requirement berarti itu untuk menghitung kebutuhan akan barang jadi atau produk jadi. Kalau dia MPS atau MRP, MRP di sini kan MRP or DRP integration. Nah, untuk MRP ini itu adalah untuk kebutuhan material atau bahan baku. Jadi di sini Ibu harap kalian udah bisa membedakan ya apa beda DRP dan MRP. Nah, DRP itu menjadi inputan untuk MPS. MPS itu nanti turunannya adalah MRP. Oke? Nah, DRP dikembangkan berdasarkan logika dari Material Requirement Planning atau MRP, hanya exploitation diganti dengan inflation. DRP juga memiliki perbedaan dengan MRP, seperti pada DRP memuat informasi yang lebih spesifik, karena di samping memuat informasi mengenai kapan dan berapa banyak permintaan itu harus dipenuhi, juga memuat mengenai di mana permintaan itu terjadi. Nah, ini perbedaan apa yang menjadi input untuk MRP dan DRP. Input MRP itu sendiri adalah BOM, Bill of Material. Ini udah dipelajari di mata kuliah inventory. Kemudian posisi persediaannya seperti apa? Apakah sudah mendekati titik kritis atau belum? Kemudian jadwal induk produksinya atau MPS. Kemudian kalau input DRP itu adalah struktur jaringan distribusinya. Kemudian posisi persediaannya juga dan peramalan. Nah, di sini kita bisa lihat ini DRP, ini bagian DRP. Nah, ini bagian MRP. Nah, di DRP ini nanti akan apa ya menjadi inputan untuk MPS itu tentang kebutuhan dan kebutuhan distribusinya. Kemudian jadi MPS, kemudian nanti untuk perencanaan produksi dia juga membutuhkan MPS. Nah, gunanya untuk apa? Itu untuk efisiensi produksi. Kalau tidak ada MPS, nanti bisa jadi mereka memproduksinya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi tingkat efisiensinya sangat rendah. Nah, di sini ada MDC, RDC, LDC, nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau di MRP itu adalah tadi kan bahan baku, jadi mulai dari komponen ini ada lagi bagiannya subassembly. Nah, subassembly itu bagian dari komponen 2 atau lebih komponen. Nah, sekarang kita mau lihat MDC, RDC, LDC.